Jomblo itu jenisnya macam-macam. Pertama, jomblo bahagia. Jomblo bahagia itu hanya jika kamu punya hati yang terbuat dari kaleng dan tidak mudah tersakiti oleh orang lain, tidak peduli dengan kata orang. Kamu memang sengaja ingin sendiri, belum menemukan orang yang pas, maka bagimu sendiri itu jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan ketimbang harus bersama dengan seorang yang nyebelin, seseorang yang memang tidak kamu suka, atau bersama dengan orang yang menurut kamu tidak pas. Lalu ada jomblo yang tidak bahagia. Jomblo yang tidak bahagia itu seperti apa? Jomblo yang hatinya seperti layar HP murahan, mudah tergores, mudah sakit hati, atit, tak kuat dengan ejekan orang. Kamu ingin punya pacar, kamu ingin menikah, tapi sudah mencari tidak dapat-dapat. Mencintai 10 orang, tapi yang menolak itu 20. Yang menolak banyak, ya orang tuanya, ya ponakannya, ya ibunya, atau bahkan tetangganya pun menolak. Pada dasarnya, jomblo-jomblo yang tidak bahagia ini adalah orang-orang kesepian yang haus akan cinta, berharap akan cinta, tetapi tidak kunjung menemukannya. Ada juga jomblo yang putus asa. Ini jomblo yang masih sangat berharap akan cinta, tapi tidak yakin akan mendapatkannya. Antara lelah berharap dengan haus akan cinta. Orang-orang seperti ini kalau melihat orang pacaran, orang suap-suapan begitu, dia akan lari ke belakang rumah lalu membenturkan kepalanya ke tembok karena tidak kuat melihat orang bahagia. Nah, lalu ada jomblo yang rahmatan lil alamin. Ini jomblo yang ikhlas. Ini jomblo yang sudah menerima keadaan dirinya. Jadi dia tidak lagi menggelisahkan tentang jodoh, menggelisahkan tentang nikah. Dia sudah sepenuhnya menerima dirinya. Menikah atau tidak menikah bagi dia bukan suatu persoalan, bukan sesuatu yang menggelisahkan. Intinya adalah bahwa nikah, jodoh itu adalah sesuatu yang privat, sesuatu yang bersifat personal, yang semestinya orang tidak boleh atau tidak bisa mencampuri urusan orang lain yang bersifat privat itu. Nah, kalau ada orang yang tidak punya pacar atau belum menikah, yaitu alasannya kan macam-macam. Bisa jadi karena memang belum menemukan orang yang pas, bisa jadi karena sudah mencintai banyak orang, menyatakan cintanya dengan banyak orang tapi masih ditolak, atau mungkin memang belum ingin menikah, atau memang dia memutuskan untuk hidup sendiri dan tidak menikah. Dan tidak menikah itu bukan merupakan suatu problem baginya. Tapi apapun itu, nikah, jodoh adalah sesuatu yang bersifat privat, sesuatu yang bersifat personal, yang tidak selayaknya orang mencampuri urusannya. Mau nikah, mau enggak, mau pacaran, mau enggak, yaitu urusan orang. Nah, bagi Anda yang masih berharap menemukan pasangan, masih berharap mendapatkan jodoh, jangan terlalu optimis ketika mendengar bahwa jodoh tidak akan kemana. Jodoh itu bukan seperti pohon randu yang daunnya kering, kemudian melayang-layang jatuh di halaman rumahmu yang kemudian tinggal kamu ambil. Jodoh tak akan kemana, tapi Anda perlu kemana-mana untuk mendapatkan jodoh. Maksud dari kemana-mana itu ya macam-macam. Membuka diri, menjalin hubungan dengan orang-orang baru, belajar menjadi seseorang yang layak dicintai. Nah, layak dicintai itu jenisnya banyak. Misalnya menjadi orang yang baik. Tapi baik saja tidak cukup. Karena mengapa? Nyaris tidak ada dunia yang tanpa syarat. Nyaris tidak ada yang namanya aku mencintaimu apa adanya. Seseorang yang memilihmu, memutuskan untuk hidup bersamamu itu bukan untuk menderita, tapi untuk bahagia, untuk bisa hidup layak, merasakan kebahagiaan dan kebermaknaan hidup, membesarkan anak-anak dengan cinta, dengan kasih sayang, dan juga tanggung jawab.